Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. I'm so blessed. Saya tadi duduk di belakang saudaraku. Saya ikut menyala-nyala saudara. Bukankah tahun ini tahun yang ajaib? Tahun ini ya saudara, saya tuh berdoa saudara bisa nangkep loh. I'm so excited. Buat saya ya, apa yang Pak Jo dan saya dapatkan. Apa yang kau bisa lihat. Jelajahi itu, utara, selatan, timur, barat. Sejauh matamu memandang, apa yang kau bisa lihat, Tuhan berikan. Jadi saya berdoa ya saudaraku, di tahun ini ya, saya pribadi, Pak Jo itu kalau saudara ngobrol sama dia akan ngomong, di tahun ini dia tuh gak berani membatasi. Karena dia percaya, anything is possible. If you believe it, if you can see it, anything is possible. Saya nggak mau salah pakai kata-kata ya saudaraku, tapi kalau saya pribadi ngomong ya saudara. Buat saya bahasa yang kayak masuk buat saya ya saudara, almost magical. Ini tahun dimana apa yang engkau percayai Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Itu sebabnya jangan sampai lewatkan saudara. The year of great multiplication, itu yang kita dapat di tahun ini. Itu rema yang Tuhan berikan, the year of great multiplication. Yang akan saya bagikan hari ini saudaraku, salah satu cara pelipat gandaan, the year of great multiplication, tahun pelipat gandaan. Salah satu cara pelipat gandaan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, saudara harus kerja. Simpel kan ya? Ya harus kerja Pak. Dan kalau kita mempercayai bahwa hasilnya dilipat gandakan, artinya sesederhana ya gak boleh males. Kalau kita mempercayai hasilnya dilipat gandakan, artinya siap-siap kerjanya dilipat gandakan. Banyak orang mau berkatnya tapi lupa tuh. Bersamaan dengan pelipat gandaan, kerja kerasnya harus dilipat gandakan. Ini adalah satu hukum saudaraku yang berlaku baik di alam natural maupun alam supernatural. Tetapi kita bersama mengerti satu hal ini Bapak Ibu. Selama kau bekerja di alam natural, ya hasil yang kau bisa dapatkan ya sejauh kapasitas dari dimensi itu. Kapasitas dari dimensi natural. Kalau saudara bekerja secara jasmani ya apa yang kau hasilkan ya hasil secara jasmani. Dengan semua perhitungan, dengan semua hukum-hukum yang ada di alam jasmani, saudaraku. Tapi sadari ini, saudara, sangat terbatas. Itu sebabnya hari ini saya ingin memperkenalkan kepada saudara satu konsep yang saya tahu gak gampang gitu, bahkan buat orang Kristen untuk mempercayai konsep ini. Tahukah saudara bahwa engkau bukan hanya bisa bekerja secara jasmani, tapi engkau bisa bekerja secara supernatural. Melalui doa. Hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan di awal tahun ini ya saudaraku, di minggu yang kedua ini. Berdoa sama dengan bekerja. Saya aware, sadar, sesadar-sadarnya bahwa bahkan di kalangan orang Kristen saja untuk menerima konsep ini, saudara itu kadang masih kayak susah untuk bisa melihat bahwa berdoa itu adalah bekerja secara roh. Tapi saudaraku, saya ingin mengajak saudara melihat nih, ada satu ayat yang berbicara mengenai hal ini dan buat saya pribadi, ayat ini tuh a bit off gitu. Ada yang missing nih di ayat ini, kita buka ya, Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua bagian B. Ayat ini ngomong kayak gini saudaraku, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kayak saudara sudah biasa ya dengar ayat ini disampaikan ya, tapi buat saya ada yang aneh loh. Tadi kita bilang, kalau kita mau mengalami pelipat gandaan kan harus kerja. Tapi ayat ini ngomong, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bukannya harusnya kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak bekerja. Kayak ada yang miss kan Pak? Kok bisa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Unless, boleh nggak saya ganti saudaraku? Saya terjemahkan kata berdoa tadi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak bekerja dalam roh. Then it makes sense. Karena orang yang bekerja pasti mendapat hasil, saudaraku.
Kalau kerjanya dikit ya hasilnya sedikit. Kalau kerjanya besar, kerjanya banyak ya hasilnya banyak. Kan sesederhana itu. Tapi ayat ini mengatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oh, saya berdoa hari ini saudara bisa melihat. Berdoa adalah bekerja di dalam roh. Saya berdoa hari ini saudara bisa menangkap kebenaran ini. Satu konsep ini bahwa yang namanya berdoa adalah bekerja. Kalau yang jasmani, hasilnya jasmani. Kalau engkau berdoa, hasilnya yang tidak terlihat tapi nyata. Jangan salah saudara. Tidak terlihat bukan berarti tidak bisa dirasakan. Oh no. Tidak terlihat tapi nyata. Saya balik lagi dulu ya saudara, sebelum saya ke situ, saya balik dulu dengan ayat ini. Ayat ini ngomong, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Boleh enggak, sama enggak kalau saya ganti seperti ini? Berarti kamu mendapat apa-apa kalau berdoa. Boleh dong? Oke. Pertanyaannya jadi simpel. Pastor, apa-apanya itu apa? Kan gitu. Kalau saudara kerja secara jasmani, saudara tahu, hasilnya saudara bisa lihat. Lah kalau kerja dalam roh, hasilnya apa? Izinkan saya menyaksikan ini, saudaraku. Berapa waktu yang lalu, tepatnya baru kemarin, saudara, saya ketemu satu pelayan Tuhan kita, dia bercerita. Pastor, sejak saya dapat rema dari Tuhan, saya kerjakan itu di dalam doa saya. Ini yang dia ceritakan. Di tempat saya bekerja itu ada jenjang karir tertentu dan itu kayak saudara itu nggak bisa naik tiap tahun kayak gitu. Dan saya itu baru naik jabatan tahun lalu, Bu. Belum ada setahun. Tapi justru di penghujung, di awal, maaf saudara, bukan di penghujung tahun. Di awal tahun 2024, dia ngalami kenaikan tingkat yang mana terjadinya secara manusia mustahil, Bu. Karena di tempat dia bekerja, saudaraku, tiap jabatan itu ada kayak eselonnya. Enggak boleh, itu enggak boleh kayak melompati itu enggak boleh, saudara. Sudah ada gitu. Bagian ini ya naiknya nanti ke sini kayak gitu. Dia itu naik di level yang tidak terduga ketika dia mulai bekerja dalam roh. Coba jelaskan kepada saya, what is that? Secara jasmani terbatas, tapi dengar ini. Ketika kau bekerja dalam roh, yes, ada percepatan. Pintu-pintu yang tadinya tertutup, kok nggak bisa dijelaskan. Tapi satu demi satu bisa dibukakan begitu saja. Yang tadinya saudara nggak kenal koneksi, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak ada kenalan sama sekali. Just like that, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang bisa membawa saudara di posisi yang tidak pada tempatnya. Saya berjumpa dengan satu orang pelayan Tuhan kita ya saudaraku. Dia berkata seperti ini. Hasil kerja saya yang seharusnya 10 tahun itu baru bisa mencapai titik itu, Pastor. Tuhan izinkan hanya dalam 1 tahun yang 10 tahun terlampaui. Tell me. That is what I call berdoa adalah bekerja dalam roh. Engkau tidak bisa melihat hasilnya bukan sesuatu sama seperti jasmani, saudaraku. Bahkan ini juga yang terjadi atas gereja kita di Jakarta, di PIK. Secara manusia, saudaraku, pada saat peresmian, jadi gereja kita ketika diresmikan ya saudaraku, beberapa gembala sidang, hamba-hamba Tuhan ya, pada saat peresmian itu ngomong sama kami. Pastor, keluarga Allah itu curang katanya. Loh kok curang? Saya bilang, kenapa curang Pak? Saya bilang, ya curang. Kami ini loh Pastor, sudah menjadi seorang gembala itu 30 tahun. Tapi sampai detik hari ini tempat kami aja masih sewa. Saya sudah jadi gembala sidang itu 20 tahun lebih. Bagaimana mungkin keluarga Allah? Dia tanya sama saya, Pastor baru berapa lama? Saya sebut sekian nama. Dia bilang, warga Allah curang katanya. Kita bisa diberikan satu gedung ibadah yang begitu luar biasa saudaraku. 9 lantai. Dalam waktu yang secara manusia nggak masuk akal. Secara kekuatan belum punya.
Tapi Tuhan berikan tuh. Oh kalau mau tepuk tangan, Jogja. Saya rasa tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan ajaibnya saudaraku, yang saya lihat dulu saya masih ingat sekali. Waktu pertama Pak Job sampaikan, masuk PIK. Concern saya pertama tuh cuma satu. Saya bilang memangnya kita ada jemaat di PIK, saya bilang. Kita tuh gak ada jemaat di PIK. Saya sudah langsung minta salah satu tim kami yang ada di di Jakarta untuk ngecek. Coba cek KKS-nya yang di PIK ada nggak? Nggak ada, saudara. Terus saya ngomong sama Pak Jo, bagaimana mungkin gereja kita bangun gereja segede itu nggak ada jemaat yang di PIK? Yang mau datang siapa? Tapi bolehkah saya beritahu saudara, saya izinkan saya mengatakan ini, saat ini ibadahnya sudah 3 kali saudara. Ibadah pertama itu sudah penuh sampai belakang, belum naik balkon. Sudah penuh full sampai belakang. Natal kemarin saudara, ibadah di PIK full, penuh sesak sampai balkon atas. Saudara gimana mau jelasin? Sebagian akan ngomong, Pastor jangan-jangan Natalnya semuanya dipindahin ke PIK. Enggak, Soho Capital ada Natal di sana juga. Soho Capital penuh, PIK juga penuh. Saudara gimana mau jelasin ke saya? This kind of thing dikerjakan di dalam perkara roh. Orang Kristen yang hanya mempercayai perkara jasmani ya saudara, I'm so sorry, tapi saya harus ngomong sama saudara, what a pity. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan saudaraku. PIK itu dalam waktu hanya bukan kurang saudaraku. Dalam waktu 1 tahun lebih sedikit. Kita tuh meresmikan PIK itu Oktober. HUT. Gereja kita tahun lalu. Dalam waktu 1 tahun berarti sekarang bulan Januari ya. 1 tahun 3 bulan saudara. PIK itu sudah mencapai hampir 2.000 orang saat ini. Izinkan saya mengatakan ini. Saya tahu, sesusah apapun saudara menerima satu konsep ini. Berdoa adalah bekerja di dalam roh. Sama halnya kalau saya mau bicara sama petani. Ketika seorang petani melihat saudara di sini kerja di depan laptop, komputer, taktik, dan saudara bilang, ini loh yang namanya kerja. Saudara akan ditertawakan seorang petani. Yang namanya kerja itu ngambil cangkul di ladang, itu kerja. Udah saudara taktik di depan laptop, saudara bilang lagi, capek. Itu ketawanya lebih keras saudaraku. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Yang namanya capek, itu nyangkul, panas kepanasan, itu baru dibilang capek. Kamu ngapain? Kerja di depan laptop, bilang capek. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Kenapa terlalu sukar untuk mempercayai bahwa yes, engkau bisa bekerja secara supernatural. Kalau engkau bisa bekerja secara tubuh, engkau bisa bekerja secara jiwa. Dan berapa banyak yang menyadari hasil kerja jiwa lebih tinggi dari kerja tubuh. Tapi hari ini saya katakan hasil kerja tubuh dan jiwa tidak ada apa-apanya compare hasil kerja supernatural. Doa saya di tahun ini ya saudara, kau bisa mengakses yang satu ini. Karena ketika kau bisa mengakses yang satu ini tiba-tiba jumping, leap. Kau akan mengalami lompatan demi lompatan demi lompatan demi lompatan. The year of great multiplication. Itu yang jadi. Oh tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu juga yang dialami Hana saudara. Apakah baru tahun itu? Ataukah sudah bertahun-tahun? Kenapa baru tahun itu Hana ngalami jawaban doa? Simple jawabannya. Yuk kita buka 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-10 ngomong apa? Dengan keras-keras saudara, lihat 2-3 yang bertulis besar saudara, capital 2-3. Ia berdoa kepada
sederhana berdoa kepada Tuhan. Boleh nggak Bapak Ibu? Yuk, mulai 2024 ini bukan dengan gagah kuat kita, bukan dengan strategi manusia. For whatever it is we do, dalam kapasitas jasmani is limited. Apapun yang kau kerjakan, boleh nggak dimulai di dalam doa. Pagi hari kau datang ke tempat kerja, jangan yang lain-lain dulu. 1 menit pun itu berarti duduk di mejamu. Ucap syukur atas pekerjaanmu. Belajar bawa di hadapan Tuhan. Percaya Dia yang memultiplikasikan. Dia membuat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Belum perempuan, belum anak. Dia memultiplikasikan dalam kehidupanmu. 1 menit pertama. Pertama kau bangun tidur, kau buka matamu. Hari ini kalau kau bisa tangkap firman ini, kau tidak lagi memperlakukan doa. Asal. Ada satu hamba Tuhan ya saudara, I highly respect him. Saya sebut dia itu raksasa roh. Pernah dengar nama Pastor Paul Yonggi Cho? Buat saya dia adalah seorang raksasa roh. Gereja kita banyak belajar dari mereka, saudaraku. Sampai detik hari ini, kita membangun hubungan yang sangat dekat dengan gereja di Yoido. Ini orang, saudara, adalah orang di zamannya pada saat itu. Saudara, satu kali nanti saudara belum pernah ini ya saudaraku, baca tuh. Buku kelompok sel itu diciptakan dari mereka awalnya. Kelompok sel Korea itu luar biasa sekali, saudaraku. Kegeraan yang ada di sana itu luar biasa sekali, saudara. Pastor Cho ini terkenal sebagai hamba Tuhan yang sangat mempercayai kekuatan kuasa dari doa. Setiap hari dia itu minimal berdoa 3 jam, saudara. Di zaman itu ya, di zaman itu. Pembukaan mengenai perkara roh seperti ini belum banyak. Dia berdoa setiap hari 3 jam. Kalau orang bilang, Pastor Cho, urusanmu sudah banyak. Apa punya waktu? Dia bilang, saya boleh gak punya waktu untuk yang lain. Tidak pernah boleh gak punya waktu untuk Tuhan. Bahkan saudara, saking dia benar-benar mempercayai doa itu berkuasa. Dia punya satu prinsip, kalau dia sedang berdoa, gak boleh ada yang mengganggu. Dia akan jauhkan handphone. Berapa banyak zaman sekarang itu kan handphone kayak gak bisa lepas tuh saudara. Tengah doa aja, sorry ya Tuhan ya. Ya Tuhan, sekarang doa lagi. Berapa banyak yang seringnya gitu kan? Nah, dia akan jauhkan handphone, dia akan jauhkan semuanya sudah. Dia berdoa kusuk sama Tuhan. Sampai ada satu cerita ketika Pak Presiden itu cari dia sudah. Di tengah doa. Dia lebih mementingkan Tuhan. Ini orang luar biasa sekali. Nah, satu ketika saudaraku, ini yang mau saya ceritakan kepada saudara. Pastor Cho itu kedatangan temannya yang sesama pendeta. Kayak tadi saudara. Pastor Cho, pendeta temannya Pastor Cho ini ngomong kayak gini. Tuhan itu pilih kasih. Tuhan tuh gak adil. Tuhan cinta kamu lebih dari cinta aku katanya. Pastor Cho tanya kenapa? Bagaimana mungkin jemaat di tempat gerejaku hanya 300, di tempatmu 300.000. Tuhan pilih kasih. Kalau bicara soal kerja, saya kerja keras, gak kalah keras sama kamu katanya. Kalau bicara ini itu dan lain sebagainya dikatakan, saya memelihara jemaat dengan baik. Tapi Tuhan pilih kasih kata dia. Pastor Cho itu jawabannya simpel sudah. Pastor Cho lihat sama temannya ini dan tanya, tunggu toh, tunggu. Kalau bahasa Jawanya ya sudah tunggu dulu. Tunggu toh. Coba saya tanya, kamu sehari doa berapa lama? Dijawab sama temannya, gak punya waktu. Saya masih harus besuk jemaat. Saya masih harus kerjakan administrasi, persiapan khotbah. Gak punya waktu. Bisa doa 30 menit aja udah puji Tuhan. Pastor Cho senyum sudah. Kayaknya saya tahu deh di mana masalahnya. Kamu 300 jemaat aja udah gak punya waktu berdoa. Lah kalau dikasih Tuhan 1.000. Dikasih Tuhan 100.000, lebih gak doa lagi.
Halo yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Pastor Cok bilang, saya jemaat 300.000 aja. Setiap hari minimal saya harus berdoa 3 jam. 30 menit jemaatnya 303 jam. Bahkan itu minimal. Ada waktu-waktu di mana dia berdoa 6 jam, 7 jam. Pastor E.A. Adeboye ya saudara, sampai detik hari ini yang ada di Nigeria. Saya tuh sadar kalau saya cerita Nigeria pasti ada yang ngomong lagi gitu. Si paling Nigeria gitu katanya saudaraku. Karena saking seringnya cerita tentang Nigeria gitu saudaraku. Jadi G.O. itu sampai detik hari ini ya saudara, Pastor E.A. Adeboye ya. Ada momen-momen ya dia tuh bisa berdoa 3 hari 3 malam, gak mau diganggu. Orang-orang ini, orang-orang yang mengerti, bekerja di dalam roh, di atas yang lain tingkatnya. Kalau saudara melihat ya, gembala sidang yang sampai sudah kapasitas seperti mereka ini ya saudaraku. Oh, they understand the power of prayer. Saat ini ya saudara, mereka punya visi 44 juta jiwa. Indonesia bangun, wake up. Jangan punya visi terlalu kecil. Para pengusaha di tempat ini wake up. Jangan punya visi terlalu kecil. Tuhan belum selesai dengan engkau. Tahun ini dia akan membawa saudara from wonder upon wonder. Membawa saudara berjalan bersama dengan sang pembuat mujizat. Masalahnya saudara, seberapa kau kuat berjalan dengan pembuat mujizat? Kadangkala geter loh hati saudara. Jalan sama Tuhan itu kan apa? Ngeri-ngeri sedap. Kan? Nah, masalahnya bukan Tuhan tidak mengerjakan loh. Saya tanya nih, tahun ini kalau Tuhan kerjakan atas hidupmu, siap gak kamu? Doa saya ya, di sini ada orang-orang yang siap dibawa besar. Banyak orang Kristen doanya kalau sudah masalah datang, too late. Kau perlu mengumpulkan kekuatanmu sehingga pada saat masalah datang kau talukan masalah di bawah kakimu sehingga kau naik lagi. Masalah akan terus datang. Keluarga Allah, kamu jangan menangisi masalah. Masalah hanya akan membawa kau besar. Hanya orang-orang yang siap, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya saudaraku. Saudara akan mengerti bahwa hidup berjalan bersama the maker of miracle. Itu asik sekali saudara. Itu seru sekali. Jangan jadi orang Kristen hanya dari katanya orang ya. Yang sepakat katakan amin. Senggol kiri kanan, rugi kamu kalau dari katanya orang. Buat saudara yang belum pernah mengalami, saya berdoa tahun ini kau dibawa Tuhan mengalami. Seperti apa itu berjalan bersama Tuhanmu yang besar. He is amazing. Pertanyaannya sekarang simpel, Pastor. Kalau doa itu bekerja dalam roh, bagaimana doa yang bisa menghasilkan, kan gitu? Bagaimana doa yang bisa menjadikan yang tidak ada jadi ada? Simpel kan saudara? Yuk kita buka Kejadian pasalnya yang pertama. Kita lihat ya. Kisah dari penciptaan pertama kalinya saudara. Kejadian 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Boleh bantu saya Bapak Ibu? Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, ayat 3 kita baca sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3 sama-sama ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Ada 3 ya saudaraku? Ada 3. Yang pertama apa? Pada mulanya Allah. Garis bawah itu dulu ya, simpen dulu ya, masukin kantong dulu. Pada mulanya Allah. Yang kedua apa saudaraku? Di dalam semua gelap, kacau, kosong, roh Allah melayang-layang. Itu yang kedua, kita simpan lagi, masukin kantong lagi saudaraku. Yang ketiga apa? Berfirmanlah Allah.
Kita belajar satu-satu ya saudaraku, kita belajar satu-satu. Dari ayat yang pertama tadi dulu, doanya harus pada mulanya Allah. Maksudnya gimana? Doamu harus doa yang sesuai dengan keinginannya Bapak. Gak bisa ngawur. Doamu harus doa yang sesuai dengan rencananya Bapak. Gak bisa ngawur. Pada mulanya Allah, sumbernya harus Tuhan dulu. Harus sesuai rencananya, harus sesuai keinginannya, harus sesuai kehendaknya. Sesederhana saudaraku. Kalau Tuhan punya keinginan dan saudara doakan keinginan itu, masa ditolak sih? Pola pikirnya kan simpel toh. Sama-sama nih ya, saudara sebagai orang tua punya anak. Mau ada acara sekolah, trip pergi ke tempat dingin Pak. Saudara sebagai orang tua, saudara punya pemikiran, nanti jalan-jalan mau saya beliin jaket. Tempatnya dingin. Pada saat saudara jalan-jalan sama anak saudara minta, "Mah, beliin jaket." Saya tanya, dibeliin enggak? Pasti. Kenapa? Ya itu sesuai dengan keinginan papa mamanya. Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? Berdoalah sesuai keinginannya Tuhan. Pertanyaannya jadi simpel lagi nih. Pastor, terus caranya saya tahu keinginan Tuhan gimana? Kan betul ya Bu ya? Kalau Tuhan punya keinginan kita minta ya nggak mungkin ditolak. Udah keinginannya Tuhan kok. Pertanyaannya kan jadi, gimana ya? Supaya kita tahu keinginannya Tuhan apa? Boleh senggol kiri kanannya nggak Bapak Ibu? Bila perlu injak kakinya saudara. Makanya baca Alkitab. Saya nggak mendengar kata amin dari tempat ini. Yang amin baru 100 orang. Saya belum mendengar kata amin yang keras dari tempat ini. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Saya tuh suka gemes ya saudaraku kalau ditanyai jemaat itu. Kadang tuh ada aja jemaat yang masih tanya sama saya, Pastor, menurut Pastor apakah kehendak Allah saya melayani sebagai asyir? Saya cekik saudara. Ada lagi tuh pernah tanya sama saya seperti ini saudaraku. Di DM gitu tanya sama saya, Pastor, apakah kehendak Allah saya berpuasa? Itu saya tuh udah kayak ngelus dodo gitu saudaraku. Jawaban saya tuh simpel loh. Baca loh Alkitabnya. Saudara mengerti ya saya katakan? Baca Alkitabnya. Karena dari situ saudara mengerti. Apakah yang baik, yang sempurna, yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Baca Alkitab. Kalau firman Tuhan berkata, engkau diberkati, keturunan Abraham diberkati, supaya melalui engkau seluruh kaum diberkati. Jangan tanya sama saya lagi saudaraku. Pastor, apakah kehendak Tuhan orang Kristen kaya? Jangan tanya lagi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Simpel kan saudara? Baca Alkitab. Kenapa? Simpel saudaraku. Ayat yang Yakobus 4 ayat 2 bagian B ngomong gini. Kamu tidak dapat apa-apa karena tidak berdoa. Turun satu ayat di bawahnya ngomong gini. Atau kamu berdoa. Tapi kamu tidak menerima apa-apa. Lah kok bisa? Pastor, saya sudah doa, saya sudah puasa, tapi saya nggak menerima apa-apa. Apa yang pastor katakan salah? Ayat ini ngomong, saudara. Kenapa kok berdoa tapi nggak terima apa-apa? Boleh dengan suara keras dibaca 2-3, karena salah berdoa. Ternyata ada doa yang benar, ada doa yang salah. Berlebihan nggak kalau saya tanya sama Bapak Ibu di sini? Semua orang bisa berbisnis. Tapi tidak semua orang yang bisnisnya sukses. Setuju dong? Nah,
Banyak orang bisnis gagal kok. Kenapa? Salah manajerialnya, salah nempatkan orang, salah pengaturannya, bisa gagal bahkan rugi. Ternyata doa juga sama. Kamu sudah berdoa tapi nggak menerima apa-apa. Karena salah berdoa. Nah, jadi kita lihat dong, doa yang salah itu kayak apa? Sama-sama ya, baca ya, 2, 3. Sebab yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Maksudnya gimana, Pastor? Hana berdoa lama nggak sudah? Sudah lama dia berdoa. Sampai Penina sudah punya anak kesekian kan gitu. Gak mungkin dong baru setahun, masa setahun punya 2 anak, saudara, kecuali kembar kan gitu. Itu kan waktu sudah berjalan. Tapi kenapa doa Hana tidak dijawab-jawab? Tidak tertulis dalam Alkitab, tapi ada yang namanya ilmu tafsir. Oke ya, bisa jadi enggak saudara? Alkitab itu ngomong gini, Penina tuh sukanya menyakiti hatinya Hana. Dia suka apa? Kalau zaman sekarang tuh suka apa saudaraku? Julid gitu saudara. Dia suka membuli gitu saudara. Kira-kira loh saudara, ada kemungkinan enggak itu? Hana berdoanya gini, Tuhan kasih aku anak. Biar tahu rasa itu si Penina. Bisa jadi enggak sih? Make sense ya? Make sense ya? Itu saking jengkelnya loh Pak. Digituin terus tuh, sampai nangis-nangis tuh. Bahkan bisa jadi enggak Hana berdoanya gini saudara. Tuhan, celakakan itu Penina. Bikin ini, bikin itu. Supaya Penina tahu Tuhan membela saya. Ada yang pernah doa begitu? Tuhan, biar tahu rasa Tuhan. Supaya dia tahu Tuhan ada di pihakku. Pernah doa kayak gitu saudara? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kamu sudah berdoa, tapi tidak menerima apa-apa. Tuhan ngomong, jangan-jangan apa yang kau doakan hendak kau pakai untuk memuaskan nafsumu. Kalau orang itu dihukum, kita puas. Saudara bisa mengerti maksud saya? Nah. Hal yang sama terjadi pada Pastor Joe. Di awal beliau merintis gereja di Keluarga Allah Jogja ini, saudaraku. Dasar anak masih muda ya saudaraku, masih darah muda kata orang gitu ya, saudara, darah muda ya. Baru pulang dari kuliah teologi di luar negeri kan kayak gitu. Pulang merasa dirinya mampu, pulang merasa dirinya hebat. Mendapat tantangan dari berbagai banyak orang. Bahkan dari banyak hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih senior pada saat itu. Tanpa disadari doanya ngomong sama Tuhannya gini saudaraku. Tuhan buktikan. Kalau gereja ini jadi orang bisa tahu. Saudara ngerti maksudnya? Diizinkan Tuhan bertahun-tahun loh saudara. Gereja ini terus bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Saya tanya loh, menurut saudara adalah kehendak Tuhan bukan? Gereja maju. Ya dong. Karena dengan cara seperti itu jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Nah berarti kehendak Tuhan ya. Oke. Dengarkan ini saudara. Sama-sama keinginannya Bapak. Motivasimu menentukan hasil. Tadi yang pertama kan kita belajar doa harus sesuai keinginannya Tuhan toh. Tapi ternyata sama-sama keinginannya Bapak. Motivasi kita menentukan hasil. Sampai setelah sekian tahun Pak Jo itu belajar satu hal sebenarnya. Dia sujud di hadapan kaki Tuhan dan dia ngomong sudah berubah. Dia katakan Tuhan berkati gereja ini. Kalau kau memberkati gereja ini, dimanapun aku bersaksi, aku akan berkata, bukan kuat dan gagah manusia. Sekarang aku sadar, kalau gereja ini maju, Tuhan yang membuat semuanya mungkin. Boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini? Kadangkala saudara kita harus belajar. Bukan untuk diri kita. Tapi Tuhan punya agenda.
doa kita harus serving his agenda. Sepakat ya? Yang kedua kita lihat dari Kejadian 1 tadi ayatnya yang kedua, saudara, apa tadi? Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Apa? Roh Allah melayang-layang. Doa yang pertama, saudaraku, sesuai dengan keinginannya Bapak. Motivasinya motivasi yang benar. Tapi yang kedua, saudara, berdoa harus dari roh yang menyala-nyala. Saya ajak saudara buka ya. Yesaya pasal 32 ayat 13 sampai ayat 15. Kontras sekali saudara. Ayat 13-14 itu ngomong kayak gini. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semaduri, putri malu, bahkan juga segala rumahmu. Tempat yang tadinya bergirang di kota yang penuh keriaan saudara. Tuhan ngomong disuruh ngeratapi, kok bisa? Sebab purimu sudah ditinggalkan, keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit menara sudah menjadi tanah rata. Semuanya hilanglah istilahnya saudaraku. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Artinya sudah penuh semak belukar saudara. Sampai ayat 15, kontras sekali ayatnya. Sama-sama yuk biar gak ngantuk senggol kiri kanan. Kalau ada dilihat yang ngantuk saudara, ayo baca firman gitu saudara. Ini jamnya jam tidur saudaraku. Yuk ayat 15 sama-sama sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Apa yang terjadi? Maka padang gurun menjadi kebun buah-buahan, bukan hanya kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Orang yang rohnya menyala-nyala dengan tidak beda loh saudara. Gak bisa ditipu loh saudaraku. Masih ingat gak ketika saudara pertama terima Yesus menyala-nyala sampai seperti apa? Ayo. Ibadah pertama datang, ibadah kedua datang, ibadah ketiga datang, pendetanya ibadah keempat pulang, saudara lanjut sampai malam. Saudara. Orang kalau apinya menyala-nyala itu gak bisa disangkal. Gak usah disuruh aja, saudara akan cerita. Kepada setiap orang, saya ya saudara, waktu itu ya saking gilanya ya saudara. Saya tuh bukan hanya memberitakan Injil sama orang-orang, orang gila juga saya beritakan Injil. Saking gak ngerti saudaraku. Pokoknya tabrak aja. Tapi waras loh saudaraku. Beneran. Sampai sekarang masih ada di Solo saudara orangnya. Masih berjemaat di gereja keluarga Allah Solo. Beneran itu saudara, sembuh loh. Dari satu orang ini dibawa. Dia ngajak mamanya. Dia ngajak keluarganya saudaraku. Orang kalau rohnya menyala-nyala saudara gak bisa bungkam. Tapi sebaliknya kalau rohnya padam, jujur ya, pelayanan aja beban. Ayo, ya besok tugas lagi. Aduh tugasnya kok 3 kali. Ayo, pernah ngalami, coba senggol kiri kanan kamu yang mana? Para pelayan Tuhan di tempat ini, halo. Kobarkan kembali apimu di 2024. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Bangun mesbah doa di keluarga. Bangun Pondok Daud. Nah, yang lama sudah lama absen Pondok Daud. Ayo bangun lagi. Pastor ngapain tuh Pondok Daud, Pastor. Lah saudara loh. Doa di rumah sendiri aja 10 menit susah. Pondok Daud akan membantu saudara untuk belajar. Kuat di dalam doa. Kenapa saudara? Kalau saudara benar-benar percaya, doa itu bekerja dalam roh. Sorry loh, boleh gak saya tanya? Ada gak orang yang kerjanya Senin Kemis? Hari Senin, saya mood kerja. Buka warungnya. Ya, saya buka. Selasa, gak mood, sibuk. Urusannya banyak, tutup warungnya. Loh, renungan perkataan saya nih sudah. Hari Rebu, wah, sampai malam udah capek. Besok harus ada jadwal, tutup warungnya. Kamis ya sudahlah, Rebu udah tutup ya Kamis buka lah. Saya tanya saudara, mau sampai kapan berhasilnya tuh kalau warung bukanya kayak gitu sudah? Loh, saudara ketawa. Ada di sini yang kerja cuma 10 menit terus pulang. Diusir saudaraku. Sama perusahaannya.
Baru masuk 10 menit sudah capek, saya mau pulang. Loh, saudara ketawa. Berapa banyak orang berdoa cara begitu? Senin, doa, semangat. Selasa, libur. Rebo, enggak buka warung doanya. Kemis ya, merasa bersalah lah saudara, buka. Loh, banyak orang saudara tertawa, but that's how you do it. Kalau cara kerja saudara seperti itu, kapan mau berhasil? Tapi banyak orang Kristen cara kerjanya di dalam roh seperti itu. Baru doa 10 menit bilang sama saya, mana pastor, mana buktinya, mana? Ya doanya saya gitu. Masuk akal Bapak Ibu? Hari ini kalau saudara bisa memahami ya, berdoa bekerja dalam roh. Cara yang sama yang kau terapkan di kerjaanmu secara jasmani, kerjakan di roh dengan cara yang sama. Kalau enggak saudara nanti melihat hasil yang luar biasa. Karena banyak orang tidak mengerti doa bekerja dalam roh. Saudara suka-suka. Senang-senang kita. Moodnya kapan? Baru doa. Enggak mood ya sudah, enggak doa. Kau lupa bahwa yang di alam roh menghasilkan jauh lebih dahsyat dari yang tubuh maupun jiwa bisa lakukan. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga. Ayat yang ketiga tadi saudara dari Kejadian. Apa? Berfirmanlah Allah. Jadi ternyata saudara, bahkan yang pertama sudah dilakukan, kita doa. Kalau bahasa saya cari rema yang dari Tuhan. Doa sesuai keinginannya Tuhan itu cari rema dari Tuhan. Remanya apa? Itu sebabnya nggak bisa ngawur loh saudara. Ada sebagian orang ngomong sama saya gini, Pastor, keluarga Allah itu ya sukanya kata-kata profetik. Doa profetik, doa profetik, doa profetik. Kok seenak apa bahasa, maaf ya saudaraku kalau dirasa kasar ya. Kok seenak jidat gitu saudara. Berarti kitanya yang ngatur Tuhan. Oh jangan salah saudara. No. Bukan kita seenak jidat. Gak bisa. Doanya harus sesuai firman. Gak bisa, bukan kita yang ngatur Tuhan. Salah. Doa profetik itu ya saudaraku, dari firman, janjinya Tuhan, saudara bersepakat. Musuh berusaha menggagalkan, saudara kekeh ngomong, Tuhanku sudah janji. Dan karenanya itu hakku. Saudara bisa mengerti yang saya maksudnya? Oh kalau mau tepuk tangan jangan yang di tengah saudara. Saya berdoa saudara bisa nangkap konsep itu loh. Karena ada orang yang berkata kalau kita berdoa profetik kita ngatur Tuhan. Gak bisa manusia ngatur Tuhan saudaraku. Sorry. Tapi engkau mendoakan, mengatakan yang sudah dijanjikan Tuhanmu. Banyak orang berpikir jadi orang Kristen, mujizat, keajaiban, jawaban doa. Itu kayak gini loh saudara. Ya kalau Tuhan kasih, puji Tuhan, enggak, puji Tuhan. Salah. Posisi kita di sini. Faktanya di sini. Yang kita lihat tidak sesuai. Janjinya di sana. Yang Tuhan mau seperti itu. Faktanya beda. Ayat 3 tadi, ayat 2 tadi. Gelap gulita. Kacau. Bumi belum terbentuk. Saya tanya, Tuhan ngomongnya apa? Gelap, kacau. Bisnis saudara sepi, saudara ngomongnya apa? Susah kok pastor. Zaman sekarang ini memang gak ada yang berhasil. Sepi pastor. Tuhan tahu gak kalau gelap gulita? Sorry ya Bapak Ibu ya. Pakai perkataan saudara. Bukan untuk menceritakan keadaan. Tidak butuh kecerdasan lebih untuk engkau mengetahui keadaanmu. Loh ya memang keadaannya kan udah kelihatan toh. Lah ngapain dikata-katain terus? Tapi butuh iman. Kau pakai perkataanmu. Bersepakat dengan surga. Menyatakan janjinya ya dan amin.
sekalipun yang kau lihat di depan matamu berbeda dengan yang dijanjikan Tuhan. Itulah kata-kata profetik. Itu bukan ngayam-ayam. Oh sehat. Bukan. Saya kadang gemes tak. Bukan saudaraku. Tapi firman-Nya berkata oleh bilurnya engkau sembuh. Saudara milih percaya yang mana? Perkataan profetikmu mengatakan kepada Tuhanmu karena engkau sudah ngomong Tuhan, aku percaya. Dan karenanya aku berkata-kata. Sampai dari yang pertama sudah sesuai keinginan Tuhan. Pada mulanya Allah. Yang kedua roh Allah melayang-layang. Saya tanya, terang sudah jadi belum? Daratan lautan sudah jadi belum? Belum. Memperkatakan firman adalah bekerja dalam roh. Nah yang diperkatakan apa? Senggol kiri kanan lagi. Kalau baca aja enggak. Lah saudara mau ngomong apa? Dari mulut saudara keluar apa? Lah gak pernah baca tuh? Janjinya apa aja kita gak ngerti. Sangat gampang ditipu iblis. Sangat gampang saudaraku. Pada saat iblis datang kepada Yesus di bubungan bait Allah. Itu Yesus loh saudara. Sorry loh ya. Itu Yesus loh. Itu bukan pendeta manapun, bukan loh. Itu the very Jesus himself. Bapak Ibu, iblis aja gak takut loh. Dia ngomong loh, jatuhkan dirimu. Ubah roti ini, batu ini jadi roti. Terus apa jaminan saudara iblis gak bakal ngelakuin sama kepada saudara? Orang Yesusmu aja diperlakukan begitu. Dalam semua 3 kali saudaraku, yang membuat iblis pergi dari Yesus, ada tertulis. Banyak orang Kristen tidak menghidupi firman-Nya. Banyak orang Kristen tidak bangun kehidupan doanya. Pada saat masalah datang, engkau nangis-nangis, engkau kalah dengan masalahmu. Pada saat masalah datang, engkau salahkan Tuhanmu. 2024 jadi orang Kristen yang kuat. Jangan jadi orang Kristen cengeng. Come on. 2024 kalau kau mau tahun pelipat gandaan terjadi ya saudaraku. Stand, berdiri. Mulai belajar. Menjadikan firman itu dengan perkataan. Kalau kau mau, saya tuh punya kebiasaan saudara dalam hidup saya ya. Itu sudah jadi apa ya, bukan latah ya saudara, tapi itu sudah jadi kayak habit gitu. Saya tuh paling senang ngomong gini saudara, Tuhanku baik. Kapan Tuhanku tidak baik? Tuhanku selalu baik. Dalam seluruh hidupku, Tuhan baik. Saya nggak peduli orang lain mau ngomong seperti apa, saya ngomong seperti itu, tapi itu sudah jadi kayak kebiasaan saya, saudara. Mau keadaan seperti apapun, saya nggak peduli. Saya akan tetap ngomong, Tuhanku baik. Itu aja. Tapi tahukah saudara, dalam kehidupan saya, yang saya alami, kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Apa yang kau perkatakan? Hati-hati dulu. Saudara pernah gak dengar kalau saudara ngomong di gua, Eko hanya sekali pernah dengar gak? Hah? Jelek gitu. Ekonya cuman jelek gitu. Itu bahaya saudaraku. Berarti ada yang nyaut saudara. Tapi kalau saudara ngomong jelek, balesnya keluarnya ekonya apa? Jelek, 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 jelek. Ini loh, mulut nih hati-hati saudara. Saudara ngomongnya sekali, baliknya berkali-kali lipat. Kalau saudara ngomong, Tuhan baik, baliknya berkali-kali lipat. Hal kecil loh saudara, hal simple. Tanggal 24, 25 kemarin, saya tuh kepengen roti saudara.
roti tetangga sebelah gereja gitu. Ceritanya tanggal 24 tuh saya pisah jalan sama Pak Jo, saya khotbah di Soho, Pak Jo khotbah di PIK. Rotinya itu di samping gereja kita di PIK. Satu pengen banget, kayak apa sih, kadang saudara pernah gitu gak sih, kayak pengen gitu saudara. Saya pengennya jam 5.45, Pak Jo selesai jam 6, ibadah jam 4. Oh jam 5.45, saya langsung cepet-cepet saudara, saya telepon. Kok gak diangkat-angkat? Saya mikir, mungkin belum turun, belum selesai kan. Saya WA sekretaris saya yang ada di PIK, Non tolong dong, beliin saya roti ini. Saya deskripsiin saudara, yang coklat dan keju. Saya deskripsiin saudaraku. Gak berapa lama saya WA dia telepon saya. Bunita, Pak Jonya sudah pulang. Aduh, saya tuh kayak, gitu loh saudara. Pernah alami gak? Gitu kan. Giliran Pak Jonya telepon saya. Pak Jo ngomong, sayang sorry. Lah aku udah mau nyampe rumah. Kan gak mungkin tuh saudara. Masa saya bilang kamu harus kembali ke sana ambil roti, itu kan gak mungkin saudaraku. Ya saya gak bisa apa-apa. Ya akhirnya mau gak mau ya saya ngomong, ya sudahlah gak apa-apa lah, besok saya tanggal 25 khotbahnya di PIK, saya gitu. Besok pagi aja saya bilang sama sekretaris saya, besok pagi ya tolong ya beliin ya yang ada kejunya sama coklatnya. Saya gak tahu saudara jadi lapar apa enggak gitu saudara. Saudara beliin saya gitu. Paginya saudara, saya itu masuk kantor. Coklat keju itu sudah tergeletak cantik di meja saya, saudara. Senang dong saya. Saya bilang sama sekretaris saya, thank you ya, sudah dibeliin. Sekretaris saya jawab, bukan saya yang beli, Bunita. Lah itu, ada satu pelayan Tuhan bawain buat Bunita. Itu ya saudara, saya tuh butuh waktu lama tak pandangin itu coklat keju terus saudara. Apa ya yang seperti itu buat hati meleleh lu? Bukan masalah rotinya, bahkan bukan masalah harganya. Tapi bagaimana Tuhanmu yang begitu sibuk ngurusin banyak hal, masih ingat loh hanya urusan kampung tengah. Kalau urusan kampung tengahmu aja dia ingat, dia memperhatikan sekecil itu. Cuman pengen roti. Terlebih lagi, semua urusanmu yang besar, tidak mungkin tidak dia memperhatikan atas hidupmu. Hal kecil. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan ya saudara, banyak loh hal-hal kecil gitu tuh bikin apa? Hati itu maas gitu. Kok segitunya Tuhan kita itu. Buat saudara yang belum pernah ngalami ya saudaraku, alami yuk. 2024 jangan dari kata orang yuk. Boleh? Boleh ya, jangan dari kata orang ya. Alami jalan sama-sama Tuhan. Tak ceritain satu lagi mau saudara? Mau? Masih beneran? Yang mau pelayan Tuhan, yang lain diem. Saya tuh kemarin saudaraku, kasih berkat sama Tuhan, kita berangkat ke Jepang. Saya berangkat ke Jepang, saya itu lihat pas hari terakhir saudara, udah mau pulang besoknya, dasar cewek. Kalau besoknya mau pulang hari terakhir tuh kan kita kayak orang yang ini tuh. Semua pengen diambil gitu saudaraku. Nah tapi saya tuh jatuh pandangan mata saya itu pada satu boneka Hello Kitty. Jepang itu kan terkenal Sanrio ya saudara. Boneka Hello Kitty itu piggy bank saudara. Apa buat nyemplungin koin itu loh. Apa kalau orang Jawa bilang celengan saudara. Nah bentuknya tuh lucu sekali, saya gemes. Nah tapi itu kan sudah hari terakhir toh saudaraku. Koper saya tuh udah penuh. Saya kemarinnya udah tak sesel itu tempatnya udah penuh saudara. Piggy banknya tuh besar, Hello Kitty-nya. Lucu. Dan plus hari itu saudara ada satu kejadian. Saya tuh harus buru-buru untuk pulang saudara. Akhirnya saya nggak bisa beli tuh si piggy bank itu saudara. Saya nggak pernah cerita sama siapapun. Yang tahu soal ini piggy bank hanya anak saya Jen. Saya tidak cerita sama siapapun. Saudara tahu, saya pulang dari Jepang. Besoknya ibadah awal tahun, pemberkatan. Saya pulang, ada satu jemaat bawain saya
Exactly the same piggy bank. Saudara bisa bilang sekali kebetulan. Nah kalau terjadi terus. Bukankah kau punya Tuhan yang baik? Amen. Dalam hidupmu ya saudara, saya berdoa ya. Rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah. Dimulai dari hari ini. Perkatakan firman-Nya. Perkatakan rencananya. Perkatakan kerinduan hatinya atas hidupmu. Jangan ngomong saya ini orang kecil, bisa apa? Seumur hidup memang kayak gini ini. Kadang gak sadar tuh saudara ngomong sendiri tuh. Nah, habis itu terjadi nangis sama Tuhan. Kok Tuhan izinkan? Nah ngomong sendiri loh. Orang Kristen tuh kadang aneh tuh. Ngomong-ngomong sendiri. Terjadi. Sejak dari hari ini, senggol kiri kanan, awasi ya. Jaga ya. Jaga ya. Kalau suamimu, istrimu, saudaramu, orang di kiri kananmu, teman komselmu ngomongnya salah, sikut aja saudara. Bila perlu jejak kakinya saudara. Ingat tuh omongannya. Ingat tuh firman kemarin. Perkatakan firman. Dijadikan atas hidup saudara. Sekali lagi amin yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Maju ke depan pemain musik. Kita akan belajar saudaraku. Kemarin saya belajar dari Pastor Evangelis Suset Hetting saudara. Dia tuh ngajari sesuatu yang menurut saya unik. Yang kita lakukan di gereja kita dan kita kenal sebagai perkataan profetik. Dia bilang gini, setiap tahun di yayasan yang dia pimpin, itu selalu pasti cari rema dari Tuhan. Akhir tahun tuh mereka pasti sudah berdoa, mereka bergumul, mereka tanya Tuhan, mereka sama-sama doa bersama-sama sampai dapat remanya. Nah ini yang dia bilang. Kita cerita sama Ibu Suset ini, kita ngomong, loh gereja kita juga ngelakuin sama, kita bilang. Tapi kata dia, ajarkan jemaat, ajarkan para pelayan Tuhan, menjadikan rema yang sudah didapat. Banyak orang dapat rema, happy, yeay, kan gitu tuh sudah. Oh keren, asik. Habis itu gak ngelakuin apa-apa. Ingat, doa sama dengan bekerja. Bu Suset cerita, di yayasannya, mereka sudah tahu dan paham. Setiap hari sudah dijadikan. Setiap hari diperkatakan. Sampai kapan? Bu Suset, saya tanya. Dia bilang, sampai satu persatu dijadikan. Dia bilang, gereja ini luar biasa kalau sudah tahu mengenai kebenaran kata profetik kata dia. Tapi setelah itu, jangan lupa dijadikan. Saudara mau tahu caranya? Pak Jo pada saat pembangunan gedung di PIK ya saudara. Cara menjadikannya kayak gini nih saudara. Tiap hari. Sampai saya sebagai istri bosen saudara. Tiap hari dia akan ngomong kayak gini. Kalau Tuhan sudah kasih tanahnya, Tuhan kasih izin. Izin belum keluar. Ngomong lagi. Tuhan sudah kasih tanahnya, dikasih izin. Ngomong lagi. Kalau sudah dikasih izinnya, dikasih strukturnya. Padahal, saudaraku, pada saat proses pembangunan kita itu di tengah pandemi, gereja tutup. Ibadah hanya online, saudara masih ingat dong? Dan pesannya Tuhan simple, gak boleh cerita sama jemaat. Artinya, pembangunan PIK tidak ada janji ini. Zero. Oh berarti gereja kaya ya Bunita ya, uangnya banyak ya, amin. Saya kasih bocoran saudaraku, pada saat itu uang di tabungan di bank itu sudah dikosongkan. Dan itu literally betul seperti itu. Bunita ngomongnya kayak gini kenyataannya, memang kenyataannya gitu. Itu tiap hari ya saudaraku. Pak Jo tuh belajar berkata, kalau sudah kasih strukturnya, Tuhan kasih bangunannya. Kalau sudah kasih bangunannya,
Tuhan kasih atapnya. Masa atap gak dikasih? Kalau sudah kasih atapnya, Tuhan kasih kursinya. Kalau sudah kasih kursinya, AC-nya dikasih. Kalau AC-nya dikasih, LED juga dikasih. Itu setiap hari sudah. Itu caranya Pak Jo. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan setiap kali belum ada yang saya lihat di mata saya itu tergoda ngomong mana. Tapi saya tutup mulut saya. Karena saya tahu, bukan Pak Jo gak tahu keadaannya. Dia sedang menjadikan. Dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja. Dan di saat seperti itu ya, pastikan dari mulutmu tidak keluar kata-kata negatif. Kalau tergoda mau keluar, kunci aja mulut. Bila perlu diikat aja mulutnya semua. Loh karena itu yang menentukan. Itu menentukan. Setelah itu Pak Jo akan ngomong, kan saya bilang ini gimana nanti jemaatnya. Loh bayangin loh saudara, gereja kita pada saat itu ya. Full time kita masih sedikit. Sampai-sampai pada saat bangunan itu jadi, jumlah OB dan satpamnya, security-nya lebih banyak dari full time-nya. Jadi kita tuh nggak siap. Gereja kita tuh sebenarnya belum siap. Tapi sering kali ya, Tuhan mau kasih sesuatu, engkau belum siap. Imanmu siap nggak? Ada beda loh saudara. Kita mau dan Tuhan mau. Pik itu Tuhan yang kasih. Kita nggak minta kok itu. Itu gedung Tuhan yang kasih. Tapi banyak orang nolak. Karena nggak siap. Ketika orang lain nolak, dikasih ke kita. Tinggal kita ditolak, lepas. Karena agenda Tuhan harus jadi toh. Ketika kita bilang, iya, kita yang dapat. 2024 boleh Bapak Ibu? Maaf ya yang saya bagikan ini padat ya. Nah, tapi dicoba ya Bapak Ibu. Kita belajar ya. Nanti kalau saudara belajar terus, ini kan menyala-nyala nih. Oh iya betul. Dikatakan pastor betul. Pulang masalah terjadi. Oh, kayak gitu lagi saudara. Jangan lupa ya, di titik antara kenyataan dengan janji terjadi, itu ada gap saudara. Di dalam gap inilah yang disebut sebagai pertandingan iman. Imanmu nyampe enggak? Nah terus caranya saya dapat iman gimana Pastor? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi, rema. Berarti saya harus gimana Pastor? Tarik-tarian terus. Pak Jo kalau sudah kayak gitu ya sudah seharian dia bisa ngurung diri. Dia dengerin khotbah-khotbah yang bobotnya berat tentang iman. Dicekoi terus bahasanya. Dicekoi terus. Imannya mau turun, goyangkan saudara. Goyangkan karena memang di lapangannya kenyataannya memang berat sekali itu. Imannya mau turun, dengerin lagi khotbah-khotbah seperti di Nigeria. Wah satu gereja buka 10.000. Wah itu imannya banget lagi. Dan seperti itu terus. Sampai jadi. Itulah yang disebut pertandingan iman. Bisa nangkap Bapak Ibu? Bisa ya? Boleh ya? Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Boleh nggak kita jadiin ayat emas kita? Keluaran 1 ayat 7. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya saudaraku. And the children of Israel were fruitful. And the children of keluarga Allah. Anak-anak keluarga Allah berbuah lebat. You are fruitful. Apa yang dikerjakan tanganmu fruitful, berbuah. Enggak ada yang stagnasi. Enggak ada yang mundur. Apapun yang dipercayakan di tanganmu, berbuah. Ada saja kemajuannya. Ada saja pertambahannya. Ayat ini ngomong gini saudara. And increase abundantly. Bertambah banyak melimpah. Ini cara jadiin itu kayak gini nih. Jadi nggak asal, nggak ngawur saudara. Saudara pakai firman. Karena itu janjinya Tuhan. Saudara berani ngomong, apa yang aku pegang, increase. Bukan decrease, increase. Increase. Tim ibadah di jam ini increase. Bukan decrease. Increase-nya abundant.
Bertambahnya melimpah. KA worship increase. Bertambah. Tim yang bermain musik bertambah. Pelayanan dari apa ini? Body voice? Apa ini? Choir bertambah. Singer bertambah. WL bertambah. Itu caranya saudaraku. Lalu ayat ini lanjut ngomong seperti ini saudara. And multiplied. Sekarang saudara berani mempercayai, bukan tambah-tambah itu 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. Multiply itu 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Jemaat di jam ini multiply. Kursi-kursi yang kosong terisi jiwa-jiwa. Multiply. Dari yang paling depan sampai paling belakang multiply. Orang berbondong-bondong datang. Anak-anak keluarga Allah. Berbuah lebat. Amin. Ayat ini juga lanjut ngomong gini saudaraku. Bukan hanya multiply, tapi dikatakan wax exceeding mighty. Tersebar. Bukan hanya di JCM. Bukan hanya di Impact. Bukan hanya di Kalasan. Akan ada tempat-tempat baru di Jogja ini. Satu demi satu. Utara, selatan, timur, barat Jogja. Satu demi satu. Anak-anak keluarga Allah tersebar dengan dahsyat. Sampai ayat ini ngomong. And the land was filled with them. Tanahnya dipenuhi dengan mereka. Saya akan melihat Jogja dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jogja dipenuhi dengan anak-anak keluarga Allah. Jogja dipenuhi dengan anak-anak keluarga Allah. Bayangkan saudara, mulai bayangkan. Tokomu tadinya 1, jadi 2, jadi 3. Jadi kayak Indomaret itu loh saudara. Tersebar, memenuhi. Loh, berani dulu. Kadang yang bikin, ini kan kita kan langsung di hati tuh ngomong gini, apa mungkin toh pastor? Nah, disitulah letaknya pertandingan iman. Kadangkala kita ngelawan diri kita sendiri. Kitanya ya nggak siap. Bukan Tuhan nggak mau kasih loh. Kita ngelihat keadaan kita lalu membatasi Tuhan. Itu masalahnya. Itu sebabnya iman harus di-enlarge. Digedein. Supaya sehati sama Tuhan. Supaya di bumi, di surga sama. Tuhan maunya apa ya apa. Bukan Tuhan maunya apa kita filter sesuai keadaan kita diturunkan. Enggak. Berani mempercayai. 2024 ini. The year of great multiplication terjadi atas kehidupan saudara. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Angkat kedua tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Kedua tangan ini diangkat, apa yang dikerjakan kedua tangan ini dibuat Tuhan berhasil. Dimultiplikasikan, kepercayaan yang dipegang di tangan ini ditambah-tambahkan. Melalui tangan ini Tuhan pakai jadi berkat sehingga seluruh kaum diberkati melalui saudara. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita yang melimpah, damai sejahtera, persekutuan dengan putranya yang kudus. Dan persekutuan dengan rohnya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang diurapi, engkau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.